Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahla Tahra dari kelas 2020A NIM 006 dari jurusan D4 Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Nah, demokrasi ini dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, sistem dan praktik di Indonesia. Yang keempat, implikasi demokrasi di daerah setempat. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan pengertian demokrasi. Nah, secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos atau kraten yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Nah, demokrasi dapat diterjemahkan menjadi rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau sering kita sebut sebagai luber dan jurdil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi yaitu ada di tangan rakyat, sehingga secara singkat demokrasi dapat diartikan atau dapat mengacu pada pendapat Abraham Lincoln, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi juga merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Menurut Al-Moody, demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Sehingga dengan demikian, demokrasi sering disebut pelembagaan dari kebebasan. Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Kita mengenalnya dengan istilah demokrasi nasional, demokrasi Rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional, dan sebagainya. Semuanya menganggap sistem pemerintahan negara yang terlaksanakan tersebut secara demokratis. Al-Moody juga mengemukakan beberapa kriteria yang dianggap sebagai sokol guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, pengakuan hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Nomor 7, persamaan di depan hukum. Nomor 8, proses hukum yang wajar. Nomor 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama, dan mufakat. Dari beberapa istilah dan aliran pikiran yang menamakan demokrasi, Budiarjo juga mengkategorikan demokrasi itu menjadi dua. Yang pertama, demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis. Meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan, namun kedua konsep tersebut tidak sama. Telah disampaikan terdahulu bahwa demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum atau konstitusi. Oleh karenanya, Budiarjo mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintahan ini ada dalam konstitusi, sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Istilah lain yang sering digunakan adalah constitutional government, limited government, and restrained. Nah, sejalan dengan adanya perubahan konseptual dan penyelenggaraan dalam demokrasi konseptual dari klasik kepada rule of law kurang lebih dinamis, Budiarjo juga mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Sanusi mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal pula dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy berdasarkan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Nah, macam-macam demokrasi ada 3. Yang pertama berdasarkan ideologi. Nah, yang berdasarkan ideologi ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama demokrasi konstitusional. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenalkan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proleter. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Slovenia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme dan komunisme. Yang kedua yaitu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam menggunakan haknya menetapkan kebijakan publik. Contoh, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen. Contoh, pembuatan undang-undang diwakili oleh anggota DPR. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang ketiga, berdasarkan titik perhatian. Nah, yaitu ada demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.
Lalu demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Lalu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Lalu submateri yang kedua, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Pendiri negara Indonesia telah memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun dalam kenyataannya, hampir dalam kurun waktu 60 tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Lalu, praktik kehidupan demokratis sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, pelaksanaannya belum dapat terwujud pada demokrasi terpimpin, karena pemerintahan Orde Lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada presiden saja, yang akhirnya Indonesia di akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Lalu submateri yang ketiga yaitu implikasi demokrasi di daerah setempat. Yang pertama yang sudah ada di desa saya yaitu ikut serta bersama menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Yang kedua juga mengikuti pemilihan pengurus organisasi baik secara aktif maupun pasif. Dan yang ketiga, apapun masalahnya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan pikiran jernih. Lalu, masyarakat juga mengikuti banyak kegiatan diadakan di RT, RW, dan desa atau kelurahan, misalnya kegiatan kerja bakti. Yang kelima, selalu ikut serta memberikan usulan dan saran bagi kemajuan masyarakat dengan cara yang benar. Yang keenam, selalu tenggang rasa antara satu sama lain. Dan yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain. Yang kedelapan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, misalnya dengan membayar iuran warga dengan teratur. Lalu, jika seseorang menjadi bagian dari perangkat RT hingga desa atau kelurahan, maka wajib menyalurkan dana untuk masyarakat dengan benar. Yang ke-10, jika menjadi perangkat RT desa atau kelurahan, maka wajib dengan terbuka menerima lapang dada segala aspirasi masyarakat dan menjalankan semua program kemasyarakatan yang ada. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu demokrasi. Jika ada kurangnya saya